Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa naqulu jami'a wa la hawla wala quwwata illa billah. Saudara seiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi wabah seperti ini, banyak yang kemudian khawatir dengan kesehatan fisiknya. Banyak manusia berusaha mengobati ketika matanya sakit. Karena ketika mata yang sakit mengganggu penglihatan. Begitu juga banyak di antara kita bersegera berobat ketika telinga kita sakit. Karena telinga yang sakit mengakibatkan terganggunya pendengaran. Dan semua itu adalah hal yang diperintahkan oleh syariat untuk kita ikhtiarkan dalam rangka mendapatkan kesehatan fisik. Namun ternyata ada hal yang lebih penting dari sekedar menjaga kesehatan mata kita, telinga kita, atau fisik kita, yaitu bagaimana menjaga kesehatan hati kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, beliau bersabda, ala inna fil jasadi, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, yang mana jikalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota jasad kita. Namun sebaliknya, jika segumpal daging itu sakit atau rusak, maka sakit dan rusak pula anggota jasad kita yang lainnya. Ala wahiyal qalb, dan ketahuilah kata Rasul, itu adalah hati. Jika kita bersemangat menjaga kesehatan kita, banyak manusia sekarang begitu khawatir dengan kesehatan fisiknya, sedangkan kematian adalah hal yang pasti datangnya. Namun kita juga tetap dianjurkan untuk berikhtiar menjaganya. Harusnya kita lebih bersemangat menjaga hati kita, karena hati kita adalah pokok dari keselamatan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-89? Allah mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari di mana harta dan anak-anak laki-laki kita yang barangkali selama ini kita banggakan di dunia tak lagi bermanfaat, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Oleh karena itu, sehatnya hati menjadi sesuatu yang prioritas bagi orang beriman. Maka di kesempatan yang barokah ini, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, mari kita sejenak membahas hal-hal yang bisa mengotori, bisa mengganggu kesehatan hati kita. Minimal kita akan bahas 3 penyakit hati yang harus kita usahakan tidak ada dalam hati seorang beriman. Yang pertama sudah sangat familiar, sering terdengar, yaitu riya. Para ulama banyak mendefinisikan tentang riya. Namun mereka bersepakat dalam satu definisi, riya itu mengerjakan ibadah yang seharusnya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, namun dia mencari kemewahan, kenikmatan dunia, apapun bentuknya. Yang harus kita garis bawahi adalah tujuannya, bukan hanya menampakkan.
Jadi banyak orang kemudian menyalahartikan penyakit riya, seolah-olah semua orang yang menampakkan amal adalah orang riya. Padahal yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan adalah tujuan dari menampakkan amal itu sendiri. Para ulama bersepakat, riya adalah pekerjaan ibadah yang dikerjakan yang seharusnya karena Allah, tetapi hatinya mengharapkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Maka siapapun yang menampakkan amal karena ingin mendapatkan dunia, itulah riya. Namun terkadang di antara kita hanya sibuk memikirkan zahirnya saja. Ada kalimat yang bagus dari Fudail ibnu Iyad yang diabadikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin di Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Dia mengatakan, barang siapa mengerjakan amalan karena manusia, itu disebut syirik. Namun jika ada manusia meninggalkan amalan karena manusia, justru itu riya. Sejenak kita pikirkan kalimat ini yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Kita bersepakat ketika ada orang beribadah karena orang, pujian orang, sanjungan jabatan, berarti dia telah berbuat syirik karena menyekutukan Allah dengan tujuan yang lain. Tetapi Fudail ibnu Iyad mengatakan, barang siapa meninggalkan amalan karena manusia, justru itu riya. Bagaimana contoh konkretnya? Misal, di antara kita sudah menyiapkan uang di kantong sebelum pergi ke masjid untuk bersedekah. Ketika sampainya di masjid, ternyata banyak manusia mengerumuni kotak amal. Lantas terbersit pikiran yang menghasut diri kita, kemudian kita tidak jadi bersedekah. Tidak jadinya kita bersedekah karena khawatir disebut orang yang riya. Kita khawatir jika kita memasukkan uang di tengah keramaian, lantas orang-orang mengatakan kita riya. Dan siapa yang takut disebut riya, maka riya. Barang siapa takut dikira riya, maka dia sedang ingin dilihat ikhlas. Dan siapa yang ingin dilihat ikhlas, maka dia tidak ikhlas. Oleh karena itu, jangan sampai riya ini membuat kita kemudian meninggalkan amal. Terus lanjutkan amal ibadah sambil terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijaga dari mengharapkan selain keridhaannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang, menilai orang yang kiranya di antara mereka ada yang menampakkan amal dengan tuduhan riya, karena riya adalah urusan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda yang kurang lebihnya, aku tidak pernah diperintahkan untuk menilai hati manusia, dan aku tidak diperintahkan membuka isi perut mereka. Artinya, Islam hanya mengajari menghukumi yang nampak. Tidak pernah Islam memaksakan kita menilai hati orang. Riya tidak riya, ikhlas tidak ikhlas seseorang dalam beribadah adalah urusan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita harusnya termotivasi jikalau ada yang menampakkan amal, sambil terus mendoakan semoga dia senantiasa dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang benar bagi setiap orang yang beriman. Penyakit yang kedua yang tidak kalah berbahayanya dengan riya, yaitu sum'ah. Keduanya sama-sama penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala ibadah. Namun perbedaannya, jika riya muncul akibat penglihatan, sum'ah muncul akibat lisan yang menceritakan. Barangkali ada amal ibadah yang kita kerjakan di mana tidak ada satupun orang yang melihatnya. Dan ketika tidak ada satupun orang yang melihatnya, maka potensi riya tertutup. Karena riya hanya akan muncul potensinya jika ada manusia yang melihat amal kita.
Tetapi ada penyakit yang kedua namanya sum'ah, yang muncul penyakit ini lewat lisan kita yang bercerita. Contoh konkret, misal tadi malam kita sholat malam, sholat tahajud, tidak ada yang melihat satupun, termasuk anak dan istri kita. Di pagi harinya lantas kita bercerita kepada saudara kita, teman kita, dengan mengatakan, misal, tadi malam aku sholat tahajud semalam suntuk, alhamdulillah, tidak ada yang tahu. Istri dan anak saya pun tidak ada yang tahu. Saya berharap semoga itu betul-betul ibadah karena Allah. Perkataan ini, cerita amal ibadah ini bisa sum'ah, bisa tidak, tergantung tujuannya. Jika tujuan dia bercerita untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apapun bentuk kenikmatan dunia, maka itu termasuk sum'ah, penyakit hati yang bisa menghilangkan amal ibadah. Tetapi jika menceritakan amal ini tujuannya memotivasi, membuat saudara-saudara kita yang lain tergerak untuk meniru hal yang sama, maka ini bukan sum'ah, ini adalah syiar yang kita tampakkan supaya jadi contoh kebaikan. Penyakit yang kedua ini pun yang tahu hanya pelaku dan Allah saja. Maka di antara kita tidak boleh menghakimi orang riya ataupun sum'ah, karena keduanya penyakit hati. Dan sekali lagi, Rasul tidak pernah diperintahkan untuk menilai hati orang. Adapun penyakit hati yang ketiga, yang juga tidak kalah berbahayanya dengan penyakit hati sebelumnya, bahkan penyakit hati yang ketiga ini sesuatu yang Rasulullah SAW takutkan. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku takutkan jika kalian tidak berbuat maksiat, sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu ujub. Penyakit ujub adalah penyakit merasa bangga dengan diri. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 3 perkara yang bisa menghancurkan. Salah satunya i'jabul mar'i ala nafsih, seseorang yang bangga dengan dirinya. Dan penyakit ujub sangat dekat dengan takabbur, kesombongan, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah orang yang memiliki kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, melainkan dia tidak berhak mencium bau surga. Oleh karena itu, marilah kita terus meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman jika amal ibadah kita tidak ada yang melihat. Jangan terlalu merasa aman jika amal ibadah kita tidak ada yang kita ceritakan ke orang lain. Karena ada penyakit yang terkadang kita lupakan, yaitu penyakit merasa bangga dengan amalan. Dan 3 penyakit tersebut adalah penyakit yang betul-betul kita harus waspadai dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan, karena ketiganya bisa menghilangkan pahala dari setiap ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun salah satu obatnya, salah satu penawar dari racun-racun ini adalah perasaan diri mengakui sebagai seorang hamba yang menyadari bahwa setiap amal ibadah yang kita kerjakan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak kemudian merasa pantas dipuji, merasa pantas disanjung dalam setiap amal tersebut, karena kita menyadari amal tersebut kita kerjakan semata-mata karena Allah memudahkan kita untuk mengerjakannya. Dan sebagai pelengkapnya, setiap ada perasaan riya, sum'ah, ujub, ingatlah aib-aib, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang selama ini Allah tutupi. Kita dipuji, disanjung bukan karena kita memang pantas mendapatkannya, melainkan Allahu yasturuna
Allah lah yang menutupi aib-aib dan kesalahan kita, sehingga betul-betul kita mengerjakan ibadah namun kita tidak merasa telah mengerjakan ibadah, sehingga kita di dalam mengerjakan ibadah semata-mata merasa hina di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ampunannya dan berharap keridhaannya, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan betul-betul Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal kebaikan yang kelak bermanfaat ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari penyakit hati dan menggolongkan kita menjadi golongan yang qalbun salim, hati yang selamat. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.